Baik, untuk acara selanjutnya kita berikan kesempatan pada pemateri kita yaitu Ustazah Suryati. Pada Ustazah Suryati kami persilahkan memberikan materinya. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rushdana waftah lana qulubana wahdina ila siratikal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah ya. Alhamdulillah yang saya hormati Kepala Sekolah PAUD Starkid Ibu Anti, Ibu Fibrianti beserta tim ya, mudah-mudahan senantiasa sehat-sehat, dilimpahkan rahmat. Amin. Amin ya. Amin amin ya. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabar? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Saya akan menyampaikan beberapa waktu ke depan tentang metode mendidik ala Nabi ya. Alhamdulillah Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ketika kita tersadar di pagi hari ini, alhamdulillah. Kita awali kehidupan kita dengan alhamdulillah. Kita awali kehidupan kita dengan senantiasa bersyukur kepada Allah karena kita masih dirizkikan. Masih dirizkikan membersamai buah hati kita ya. Berapa hari ini ya kita berseliweran ya kabar-kabar berita duka tentang orang tua meninggalkan yang masih di usia dini. Dan membersamai anak-anak kita ya, kita masih diberi rizki oleh Allah untuk memeluk fisiknya dan kita terus berlatih untuk memeluk jiwanya. Kalau memeluk fisik insya Allah kita bisa, tapi kadang-kadang tanpa kita sadari anak kita menjadi berjarak dengan kita karena tanpa kita sadari kita lupa memeluk jiwa anak-anak kita. Kenapa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena setiap hari perasaan kita yang di dalam hati kita itu akan terpancar, vibrasinya itu keluar, mewarnai keadaan di rumah kita. Kalau kita dalam keadaan bahagia, dalam keadaan penuh penerimaan, kesyukuran, insya Allah komunikasi ke anak-anak itu jauh lebih mudah. Namun ketika kita banyak ya terjadi tekanan-tekanan ya, yang namanya kita hidup, siapa yang tidak punya stres, siapa yang tidak punya tekanan, setiap kita punya tekanan. Dan tugas kita bagaimana stres ini, tekanan ini menjadi eustress, jangan sampai menjadi distress. Ketika dia menjadi distress, otomatis yang keluar adalah emosi negatif, marah gitu ya. Dan yang paling gampang sekali mendapatkan tumpahan marah kita, siapa? Anak kita. Alasan kita karena dia ganggu adiknya, dia berantakin rumah, padahal kan itu sering dia lakukan. Kenapa hari itu kita bisa marah? Karena pada dasarnya hari itu kita tidak siap, ya. Jadi di sini buat saya juga terus berlatih dengan kesadaran diri. Jadi kita sebagai orang tua kita ingat 3S ya, sadar, siap, dan semangat. Kita kadang semangat sekali untuk mendidik anak-anak kita, tapi kita belum sadar. Sadar itu maksudnya apa? Fokuskan niat kita, ya Allah, hari ini saya bersama anak saya, ya Allah. Mudahkan saya masuk ke jiwa anak saya, ya Allah. Mudahkan saya untuk memeluk jiwa anak saya, ya Allah. Ketika kita sadar, kita akan berusaha untuk siap. Siap dengan segala macam model pola anak-anak kita, apalagi anak usia dini ya. Saya juga masih punya anak usia dini, luar biasa. Satu anak usia dini itu setara dengan 10 orang dewasa, ya. Jadi tidak heran kita akan berulang-ulang berbicara ke anak kita, ya. Karena kita bisa melihat ketika kita tidak dalam kondisi siap, ya, siap ini sangat kesadaran kita.
Ibu Bapak yang sudah hadir duluan ya, mari sama-sama kita berlatih ya. Kita berlatih tentang kesadaran kita ya. Berlatih tentang kesadaran kita ya. Ayo sama-sama rileks ya. Ayo duduk semua rileks. Punggungnya ditegakkan, bahunya ditundukkan. Bahunya dilenturkan ke bawah, selentur yang kita sanggupi. Oke, sama-sama. Tarik nafas panjang. Perhatikan perut kita mengembang dan keluarkan perlahan dari mulut kita. Tarik lagi. Lepaskan, perutnya dikencangkan ya, kemudian lepaskan pelan-pelan. Tarik lagi nafas panjang. Tahan, lepaskan pelan-pelan. Itu salah satu teknik relaksasi dan teknik kesadaran. Ya. Jadi kalau misalnya ada ketidaknyamanan, mari kita mulai ya dengan membangun kesadaran dulu. Karena apa? Di dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-9, Allah mengingatkan kepada kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatiri terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Falyattaqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa? Karena ketika dalam keadaan tidak sadar, otomatis kita tidak siap. Dan otomatis kita memiliki semangat, namun semangat itu bisa jadi tidak benar. Kita ingin meluruskan anak kita, justru saat itu jiwa anak terkoyak, ya, karena tanpa kita sadari kita tidak menghargai diri anak kita. Sebagaimana kita orang dewasa, kita akan merasa orang menghargai kita ketika mereka berbicaranya baik, dan ini perintah Allah. Dan untuk bisa berbicara baik, modal utamanya apa? Waliyattaqullaha qaulan sadida. Jadi berbicara yang baik itu diawali dengan bertakwa kepada Allah. Karena ketakwaan kepada Allah itulah menghadirkan perkataan-perkataan yang benar. Terbayang ketika saat itu kita lupa, kita menganggap anak itu punya kita. Anak itu milik kita. Dengan percaya diri, kita marah-marahi anak kita gitu ya. 1 kali. Tanpa kita sadari 2 kali, berkali-kali sampai akhirnya anak mengambil kesimpulan. Bukan di sini tempat jiwa saya berlabuh. Nah ini ngeri kalau sudah kayak. Untuk itu hendaklah kita senantiasa takut ya kepada Allah ya. Jangan sampai meninggalkan di belakang kita adalah generasi yang lemah. Bagaimana supaya kita bisa mendidik dengan kesadaran? Siapa yang menjadi standar teladan kita yang paling utama, paling istimewa, tidak ada duanya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-21, ya, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah ya. Jadi liman kana yarjullah ya. Orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Karena apa? Karena rahmat Allah lah kita bisa sadar. Karena rahmat Allah lah kita bisa siap. Karena rahmat Allah lah kita bisa bersemangat mendidik anak-anak kita. Ibu Bapak yang dirahmati Allah ya.
Jadi ketika kita mendidik anak-anak kita, yang menjadi patokan utama kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan anak-anak. Jadi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari, ya, ajarilah, permudahlah, janganlah engkau persulit, beri kabar gembira, jangan engkau memberi ancaman. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah diam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk melakukan hal ini, melaksanakan hadis ini, yang dibutuhkan pertama adalah kesadaran. Tadi teknik kesadaran sudah saya latih tadi sedikit ya, itu namanya relaksasi nafas ya. Sering-sering melakukan hal itu. Tarik nafas 7 detik, tahan 5 detik, lepaskan lebih lama. Kalau Bapak Ibu sering lakukan, nanti bisa lepas itu di atas 20 detik. Ya, dan itu menenangkan diri kita sebentar. Karena apa? Yang memegang kendali kesadaran itu adalah diri kita. Ya, diri kita. Sangat penting sekali. Nah, tugas kita ke anak-anak kita apa? Terutama anak usia dini, ajari. Karena sedang proses belajar, kalau pas ada hasil yang bagus, alhamdulillah. Kalau belum, ya dia sedang berproses. Kemudian berusahalah untuk permudah. Permudah di sini sertai dengan mata lebah sebagai orang tua. Karena kadang-kadang kita tanpa kita sadari, kita sebagai orang tua pakai mata lalat. Semuanya suka salahnya itu lebih kita fokus ke salahnya daripada benarnya, daripada progres kemajuannya biar sedikit. Ketika anak meletakkan sesuatu pada tempatnya, kita cuma sekedar padahal pas saat itu dia sedang melakukan yang benar. Permudahlah mengenalkan kebenaran kepada anak dengan mengikat kalimat positif pada aktivitas anak. Alhamdulillah betul seperti itu. Kalau misalnya anak suka naruh tas sembarangan, pas ketika dia mengambil tas, ayo ambil tas, bilang, kakak sedang apa itu? Ambil tas, ya, simpan yang baik. Itu kita sedang memasukkan kesadaran perlahan. Dibanding kita bilang, tas, ambil kantung, cepat yang betul. Itu dia tidak tangkap, besok ulang lagi. Dan siapa yang marah? Kita marah lagi. Jadi permudahlah anak untuk paham. Bagaimana cara mempermudah anak paham? Selalu mencari ilmunya. Selalu fokus dengan kekuatan anak. Beri kabar gembira kepada anak kita, ya. Jangan kita persulit. Kita persulit itu kita lebih fokus melihat hal-hal buruk pada diri anak. Minta sama Allah, ya Allah, mudahkanlah hamba untuk memakai mata lebah agar bisa melihat yang indah-indah, yang baik-baik yang sudah bisa anak hamba lakukan karena rahmat-Mu. Kemudian jangan suka ngancam ya. Siapapun kalau diancam itu tidak nyaman ya. Dan yang menjadi peringatan buat kita ketika kita sedang marah hendaklah diam. Karena kalau kita marah dan kita tidak diam, kalimat-kalimat itu akan ditunggangi setan. Setelah itu siapa yang nyesal? Kita. Kenapa ada seorang orang tua bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang di kebun binatang ke anaknya? Karena saat itu dia sedang marah. Yang tunggangi siapa? Setan. Kemudian siapa yang menyesal? Orang tua itu sendiri. Nah, disinilah kita coba ya, bagaimana mendidik ala Nabi. Jadi mendidik ala Nabi itu paling tidak ada 7 hal ya, mudah-mudahan bisa tersampaikan semua. Yang pertama adalah menampilkan suri teladan. Ya. Kemudian yang kedua, waktu yang tepat untuk mengarahkan. Yang ketiga, adil dalam pemberian. Yang keempat, hak-hak anak, ya, memberikan hak-hak anak. Yang kelima, membelikan mainan, ya, apalagi anak usia PAUD ya. Kemudian yang keenam, membantu anak berbakti. Yang ketujuh, tidak suka marah dan mencela. Kita mulai dengan yang pertama. Menampilkan suri teladan yang baik. Orang tua, bapak dan ibu adalah orang yang pertama hadir dalam kehidupan anak. Orang yang pertama suaranya pertama sekali didengar dalam kehidupan anak. Tatapan pertama dan paling dominan di mata anak adalah orang tua. Ya.
Ketika orang tua adalah sosok yang utama, mari kita berlatih untuk menghadirkan figur terbaik. Bagaimana cara menghadirkan figur terbaik itu tadi? Bangun kesadaran kita, bangun kesiapan kita, bangun semangat kita mendidik anak karena Allah. Anak akan melihat orang tuanya seperti apa. Ketika kita membangunkan anak untuk sholat subuh sudah bermukena, langsung anak melihat orang tuaku tidak hanya berkata, tapi orang tuaku sudah bertindak. Ya, sudah siap untuk sholat. Ya, berbeda ketika kita memanggil, ayo sholat. Mama, sabar, kamu dulu, mama nanti. Tidak, karena kita adalah figur terbaik. Artis pertama itu adalah orang tua. Apalagi di usia-usia ini ya, kalau usia-usia PAUD begini, terutama di anak-anak playgroup itu umur seperti mereka mau nempel terus dengan orang tuanya, tandanya bondingnya bagus, bondingnya jadi hubungan anak dengan orang tua, jaringannya bagus, stabil. Kalau kita pergi, anak juga dadah biasa saja, hati-hati. Ya. Ketika kita pergi, anak agak berat, bersyukur. Tandanya ada kita di hati anak kita. Ya. Kemudian karena kita akan mengajarkan aspek moral ke anak kita, spiritual dan bagaimana berhubungan sosial kepada anak kita, otomatis kita sebagai orang tua ya memberikan contoh terlebih dahulu. Cara kita mengatakan kepada orang tua, ke anak kita, hormati orang tua bukan dengan nasihat, bukan dengan kata-kata, tapi tampilkan figur. Nah, sebentar ya, Mama mau siapin makanan buat nenek. Nah, sebentar ya, Mama mau merapikan pakaian nenek. Nah, sebentar ya. Jadi akhirnya anak akan merekam. Ya, dan dia akan berucap, berarti kalau Mama tua, aku bikin seperti itu ya? Iya. Jadi, ketika kita menginginkan anak menjadi seperti apa, lakukan hal itu. Lakukan, karena yang namanya satu habit, satu karakter, itu bukan dengan nasihat, tapi ditopang dengan support system yang baik, lingkungan yang baik, matanya melihat yang baik, mendengar yang baik. Karena anak itu adalah buah dari lingkungannya. Ya seperti misalnya, saya walaupun bolak-balik, saya tinggal di Jawa, tapi tetap bahasa saya lebih yang dari Papua tidak hilang. Kenapa? Ya karena saya tumbuhnya tuh di sana. Begitupun teman-teman yang dari Jawa, mereka sudah 10-15 tahun di Papua, dialek Jawanya nggak hilang. Kenapa? Karena dia dibentuk di situ. Mari kita bentuk anak-anak kita dengan kalimat penghargaan. Kalimat yang menunjukkan perkataan yang benar. Dan modalnya apa? Waliyattaqullah, bertakwa kepada Allah. Kita berbicara baik ke anak kita hargai anak kita karena itu perintah Allah. Perintah Allah. Kemudian slide yang berikutnya, kita bisa melihat adalah mencari waktu yang tepat untuk memberikan pengarahan. Ya. Bu Solihah, slide yang berikutnya ya. Ya, mencari waktu yang tepat untuk memberikan pengarahan. Jadi ketika kita mau menasehati anak kita, ibu bapak yang dirahmati Allah, ya, otomatis kita harus lihat waktu-waktu yang tepat. Ya, karena nasihat ketika lihat anak salah terus kita menasehati bisa jadi itu belum tepat waktunya. Kapan waktu yang tepat? Ada tiga keadaan, 3 kesempatan. Yang pertama, waktu yang tepat itu kapan? Dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan. Siapa sih yang tidak suka jalan-jalan? Semua orang suka jalan-jalan, apalagi pas pandemi mulai turun level ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan turun terus ya. Nggak usah naik-naik gitu ya. Terasa. Ketika kita dalam perjalanan itu suasana hati sudah senang. Ya. Jadi Rasulullah itu menasehati itu pertama kapan? Dalam perjalanan. Ketika Rasulullah menasehati Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah seorang sahabat yang masih muda, ya, masih kanak-kanak waktu itu. Sambil bonceng, jagalah agama Allah, niscaya Dia menjagamu. Jadi kalau kita mau jalan-jalan dengan anak kita, simpan HP kita.
Karena kadang-kadang kita dengan anak kita fisiknya yang sama, jiwanya tidak berdampingan, jiwa kita lagi berkelana sendiri. Nah, kita pegang HP kita, kalau memang pegang, lakukan sesuatu itu yang membuat anak itu terhargai. Pas di jalan, cerita dengan anak kita. Dan ketika kita mau melakukan perjalanan, siapkan nasihat di dalam hati kita. Jadi, jangan kita cari-cari. Saya kemarin misalnya berangkat ke Jogja, tidak pakai perencanaan, langsung berangkat gitu ya, karena ada perubahan rencana, langsung berangkat, anak-anak saya ajak gitu ya. Begitu anak-anak naik di mobil, langsung anak saya yang nomor 4 sudah duduk di posisi yang bagus, ya, berhadapan dengan saya. Silakan Umi mau bercerita apa? Saya tidak siap. Terus saya cari-cari cerita ya, saya cerita. Saya sudah tahu ceritanya. Jadi semua yang saya ceritain dia sudah hafal karena memang saya tidak siap. Terus saya saya ngambil hikmah. Oh ya Allah, anak-anak ini sudah saya biasakan. Jadi mereka tahu kalau namanya pergi dalam jarak yang agak lama, di atas 30 menit, berarti ya di situ akan ada diskusi, di situ akan ada nasihat. Dan mereka siap. Dan nasihat ketika kita sedang dalam perjalanan itu lebih rileks, lebih santai. Karena saat itu dia tidak dalam posisi terdakwa. Ya. Karena ketika anak begitu salah, terus kita teriakin, kita marah, kita pukul, besok ulang lagi tidak? Ulang. Kenapa? Karena kondisi hati, kondisi pikiran dia tidak siap. Dia diam saat kita marah karena dalam keadaan ketakutan. Ya. Makanya kita kadang-kadang orang tua, ini dikasih tahu ulang-ulang gitu. Kasih taunya yang kurang tepat. Kemudian yang kedua kapan? Waktu makan. Jadi ketika waktu makan, usahakan makan bersama. Ya, bersama anak-anak bercerita. Ya, sambil makan, disitulah kita mengenalkan Allah. Alhamdulillah, ada apa saja nih yang mau kita makan? Ada ikan. Alhamdulillah, siapa ciptakan ikan? Allah. Jadi sering kata Allah terus, apalagi di 7 tahun pertama. Selalu kata Allah, Allah, Allah. Karena apa? Dirinya tuh siap dengan akidah. Jadi bukan diajarkan akidah setelah besar, tidak. Justru kecil, dia akan percaya. Ya seperti robot-robotan saja itu mereka percaya. Apalagi kalau kita mengucapkan kalimat yang memang kita niatkan untuk Mohon maaf, sepertinya ada gangguan sinyal dari Ustazah Suryati. Kita tunggu sebentar ya. Alhamdulillah, jumpa lagi. Tadi trouble-nya dari mana saya ya? Iya, minta maaf ya. Ini sudah diinin lagi. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya. Jadi mencari waktu yang tepat. Jadi waktu yang tepat adalah yang pertama dalam perjalanan, terus kemudian yang kedua adalah waktu makan. Kita bisa melihat bagaimana Rasulullah SAW ketika duduk gitu ya mau makan, ada seorang anak dekat Rasul, langsung namanya anak-anak kan langsung mengambil gitu ya, ngambil yang jauh dan seterusnya. Rasulullah mengingatkan, ya gulam, samillaha, fakulu biyaminik,
fakulu mimma ya'kulun. Wahai anak, ucapkan nama Allah, sebutkan nama Allah. Ambil yang terdekat. Kemudian gunakan tangan kanan. Ya, gunakan tangan kananmu dan ambil yang terdekat. Di sini kita bisa melihat, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara dengan anak-anak itu sangat-sangat irit, dan itu sudah sekarang baru dibuktikan dari penelitian-penelitian. Kemampuan seorang anak untuk menyerap kalimat-kalimat itu di mana? Di 20 kata pertama. Jadi kalau kata pertama, anak ini memang anak ini memang itu sudah 5, gitu ya. Terus bikin mama jengkel. Nah, itu sudah 11 kata. Sudah tidak bisa terlalu banyak-banyak. Jadi ketika kita mau menegur, tegurlah yang baik. Ya. Pas waktu makan, ingatkan, alhamdulillah ya nak, kita bisa makan baik. Kasihan saudara-saudara kita yang di Malang, yang kena banjir bandang, kasihan. Mereka bisa jadi di penampungan. Bersyukur kita nak ya, diajarkan ke anak-anak kita. Nasihati tentang syukur, tentang bagaimana keberlimpahan yang ada dalam diri dan keluarganya. Kemudian waktu yang tepat itu kapan? Ketika anak-anak sakit. Ya. Ketika anak-anak sakit, siapapun yang lagi sakit itu ya, itu lebih sensitif. Hadirlah kita. Jangan kita tambah-tambah menjas lagi. Tuh sakit kan dibilangin tidak dengar kok. Sudahlah. Maafkanlah anak-anak kita, karena kita sebagai orang tua, terutama orang tua anak-anak usia dini, stok maaf itu menjadi sesuatu yang harus kita latih ya. Harus kita latih terus ke dalam diri kita. Ketika anak-anak kita sakit, ya, hadir di situ, elus anak kita, ingatkan, iya, nanti setelah ini makan yang baik ya, biar sehat, biar kuat, biar ibadah, bisa ikut sholat, bisa main, gitu ya. Kasih besarkan hati anak-anak kita. Jangan setiap orang datang, iya ini nih, dia nih, akibatnya nih, ya tambah terpuruk, tambah sedih. Jadi nasihatkan anak-anak kita ketika mereka sakit ya. Itu salah satu waktu yang tepat. Terutama orang yang sakit itu kan merasa dirinya lemah, tak berdaya. Disitulah kita hadir memeluk jiwa mereka. Elus kepalanya. Elus ya ubun-ubun anak kita. Sering-sering dielus di sini ya, dielus-elus ibu-ibu, dielus, bacakan sholawat di situ, bacakan doa di situ ya. Agar apa? Agar saat itu ya rahmat Allah ya anak kita, jiwa anak kita dan kita tersambung karena rahmat Allah. Itu momen-momen itu jangan sampai kita lewatkan. Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya yang Rasulullah ajarkan adalah bersikap adilah kepada anak-anak. Ya. Kenapa bersikap adil kepada anak-anak ini penting? Karena inilah awal anak-anak merasakan sesuatu yang tidak nyaman, satu tekanan. Bagaimana rasanya ibu-ibu kalau kita misalnya datang di suatu tempat, kita sendiri yang tegur kurang pas. Yang lain ditegur kali, kita ditegur sekali. Anak saya 5. Jadi waktu saya pas jalan lagi ke toko, saya lihat ada mainan bagus. Berarti ini rezeki anak yang nomor 5. Terus saya pikir lagi, kan nggak mungkin. Kakaknya yang nomor 4 dikasih mainan yang sama. Dia butuh apa ya? Oh, dia butuh sendal. Sendalnya sendal murah-murah aja, belikan sendal. Kemudian yang nomor 3 butuh apa ya? Oh, yang nomor 3 kemarin pesan skincare. Oh iya, dibelikan. Kemudian yang nomor 2 butuh apa? Yang nomor 2 itu kemarin sempat pesan kapas. Oh iya, dibelikan. Yang nomor 1 karena dia nggak ada, dia ditransfer. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, niatkan memberikan yang adil untuk kelima anak kita. Ketika kita memuji satu anak kita dan ada 4 di situ, harus dipuji semua. Kalau kita nggak bisa puji semua, jangan tampakkan dulu ke anak yang kecil.
Ya, misalnya kita puji anak kita yang kecil, kan apalagi bayi itu kan menggemaskan. Ih, lucunya adek, gitu. Terus kita lihat anak kita yang di PAUD. Ih, kakak sudah mandi juga, wangi. Terus kita lihat yang anak SD ngelirik. Oh, lagi main apa tuh kakak? Jadi semua kita sapa. Kalau ngerasa kita nggak bisa menyapa semua, jangan. Karena apa? Ketika perlakuan yang tidak adil itu akan menumbuhkan yang namanya tekanan. Ya. Dan kalau ada tekanan itu otomatis yang keluar apa dalam diri kita? Yaitu hormon kortisol. Hormon kortisol ini yang menjadikan tubuh bereaksi terhadap kondisi mental. Jadi akhirnya stres ini. Tanpa disadari siapa yang memicu stres di rumah? Orang tua, ya. Jadi ke akhirnya hormon kortisol ini keluar, dan kortisol ini kalau keluar apa yang terjadi? Dia akan memblok kinerja hormon-hormon yang akan menguatkan imun kita, ya. Jadi kalau ibu merasa tertekan, ibu lagi tidak nyaman, tertekan, aduh, misalnya mas sayur nggak datang-datang, itu kan sudah ada tertekan itu, sudah ada kortisol itu keluar. Makanya tugas kita cepat kan ya, cepat menstabilkan hormon kortisol ini. Dengan cara apa? Kalau dalam Al-Quran sudah ada, ala bizikrillahi tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, hati menjadi bahagia. Nah, kalau kita mau menstimulus hormon bahagia itu paling tidak ada 3 ya, yang bisa kita latih pada diri kita dan anak-anak. Yang pertama adalah dopamin. Dopamin itu ya senantiasa membuat hidup lebih bergairah dengan banyak motivasi. Motivasi apa? Rasa syukur. Alhamdulillah kakak sudah mandi. Alhamdulillah wangi sekali. Itu sudah, itu kita rayakan pencapaian-pencapaian sederhana. Ya, kalau bahasa syariahnya kita bersyukur. Ya, kemudian makan yang mengandung protein. Ya, ikan, ayam gitu ya. Dan berolahraga. Ketika anak-anak kita bermain, mereka itu mengeluarkan dopamin, Ibu. Karena gerak. Coba kalau kita posisi lagi nggak senang gerak, nggak enak suasana hati kita. Jadi anak-anak PAUD ketika mereka bergerak, tandanya mereka itu sedang bahagia, mereka sedang sehat. Ya, jadi memang kita memberikan ruang gerak buat anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak PAUD itu terdiam. Dan sekarang yang terjadi apa? Anak-anak geraknya cuma 2, jempol dan telunjuk, begini-begini aja. Tugas kita menggerakkan tubuh anak kita. Lebih bagus lagi ketika dia bergerak ada pertanyaan analisisnya. Yang kadang-kadang orang tua, ih cerewet. Tidak, itu justru menunjukkan anak kita bahagia dan sehat. Mah, kenapa? Misal kayak ini ya, dalam saya sudah hitung ada sekitar 3 bulanan ya, Nazir itu lagi tertarik tentang pembahasan tema setan. Umi, kok bisa itu loh? Setan tidak mau beribadah kok bisa? Dia saja masih terheran-heran. Iya, padahal itu kan surga. Iya, kenapa dia nggak mau, Mi? Iya, karena disuruh sujud dia nggak mau. Astagfirullah. Itu si Nazir masih senang berbicara tentang, berdiskusi tentang kenapa setan tidak mau beribadah. Nah, tugas kita sebagai orang tua terus ladeni sampai dia merasa cukup. Kalau dia masih bertanya yang sama berarti dia butuh penguatan lebih. Nggak apa-apa. Toh yang dia berbicara tentang setan bukan setan yang menakutkan. Dia cuma terheran-heran, masa tidak mau masuk surga gitu ya. Kemudian hormon yang berikutnya apa? Oksitosin. Ya. Oksitosin ini meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan lebih peka dengan kondisi sosial. Nah, ini akan muncul pas kapan? Bahagialah kita masih memiliki anak usia PAUD. Memiliki tetangga PAUD. Kalau kita ngomong sama anak kecil, pasti tekanan kalimatnya, tekanan katanya berbeda. Udah mandi belum? Makan apa itu? Nggak mungkin kita ngomong gitu ke emaknya kayak begitu. Okay. Kalau ke anak kecil, justru sebenarnya anak kecil itulah yang membahagiakan kita, Ibu. Anak kecil ini yang membuat hormon-hormon
kita keluar ketika dia berceloteh lucu, dia mengalunkan sholawat dengan lucu, dengan cadelnya, kita akan tertawa. Dan luar biasa kita menjadi sehat karena anak kecil. Ya, kemudian bermain dengan binatang peliharaan. Jadi kalau sekitar kita ada ayam, ada kucing, ada ikan, ya, ada burung, insya Allah oksitosin itu akan berproduksi dengan baik, ya. Dan akhirnya kita pun berbicara pun menjadi lebih enak. Dan salah satu cara membuat kita bahagia itu adalah memberikan hadiah. Nah, hadiah ini tidak mesti Kita tunggu istirahat sebentar ya, sepertinya jaringannya kurang stabil di Semarang. Mohon maaf atas gangguan teknis. di tempat saya itu kemarin petir itu kena, jadi jaringannya terganggu. Gitu ya. Ini padahal sudah pakai data juga, ya, begitulah. Ya, mohon maaf kalau terputus-putus. Jadi kembali lagi, jadi memberikan seorang hadiah, ya. Ketika memberikan seseorang hadiah itu sebenarnya oksitosin kita itu meningkat. Makanya ketika kita mentraktir orang, kita langsung senang gitu ya. Itu oksitosin yang keluar. Nah, terus kalau kita nggak punya uang, bagaimana memberikan hadiah? Nah, memberikan hadiahnya dengan apa? Dengan mendoakan. Siapapun yang kita kenal, doakanlah. Kita sudah memberikan hadiah berupa doa, apalagi doa itu yang dia tidak tahu. Doakan. Ya Allah, rahmatilah keluarga si Anu, ya, bacakan Al-Fatihah buat keluarga yang sedang sakit, sholat goib, misalkan ada yang meninggal walaupun kita tidak diminta, gitu ya. Terus kita mendoakan, mendengar yang sakit kita doakan, otomatis hormon oksitosin itu akan muncul dalam diri kita. Kemudian yang berikutnya, menunaikan hak-hak anak. Hak-hak anak itu apa saja? Yang pertama, hak mendapatkan perlindungan, ya. Hak mendapat perlindungan. Perlindungan dari kapan? Sejak kita tahu kita dalam kondisi hamil. Ketika kita tahu kita dalam kondisi hamil, otomatis berikan yang terbaik, ya, untuk janin kita, ya. Jadi mendapatkan perlindungan yang terbaik. Kemudian perlindungan di sini kita berusaha memberikan lingkungan yang baik untuk anak-anak kita semaksimalnya. Banyak orang yang berpikir tidak apa-apa, yang penting inilah, yang penting kan orang tuanya baik. Kata siapa? Ya, lingkungan itu luar biasa. Saya itu pernah waktu pas masih di APO, ada salah satu murid saya, itu agak lama ya, mungkin anaknya sudah SMP sekarang, itu datang dengan kondisi melambai. Nah, anak laki-laki, ya, datang itu kebanci-bancian. Terus saya panggil, "Nak, kenapa kayak begitu?" "Iya, Bu Guru." Terus saya cari tahu, berapa bersaudara anak ini. Ternyata anak ini 5 bersaudara, dia anak bungsu sendiri, satu-satunya anak laki-laki. Kakaknya 4 perempuan itu sudah bekerja, udah besar-besar. Dan mereka tuh selalu memesan ke dia. Ada satu yang meminta dia goyang dombreng, goyang itik, dan segala macam. Anaknya lentur. Astagfirullah. Ya buat teman-teman itu jadi bahan tertawaan gitu ya. Terus saya panggil ibunya.
Saya minta kerjasama dengan ibu. Kalau memang kondisi anak ibu tidak berubah, ya minimal di sekolah dia tidak berubah, otomatis mencari sekolah yang lain. Kenapa? Karena anak yang lain senang ikut-ikut. Nah, setelah saya tanya lebih jauh, dia tinggal di lingkungan, nah ini ya, dalam tanda kutip ya, lingkungan yang kurang bagus. Karena di situ banyak banci yang ngekos juga. Jangan, dia laki-laki. Nah, sejak itu kalau dia masuk ke kelas itu kayak ke sekolah itu kayak paskibraka, jalan tegap-tegap gitu. Ya lebih baik gitu nggak apa-apa dibanding dia kebanci-bancian gitu ya. Nah, di sini ayah bunda yang dirahmati Allah. Jadi anak ini harus kita berikan maksimal yang kita sanggupi mendapatkan perlindungan. Kemudian hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. Ya, tumbuh berkembang dia punya hak untuk mendapatkan nutrisi yang baik. Tugas kita untuk mengikhtiarkan hal itu. Kalau uang kita kurang bagaimana nih? Ya berarti ikannya lebih banyak dibuat kuah. Karena di situ protein-protein lebih ini ya bisa lebih mencukupi. Fokuskan di protein, kurangi jajan-jajan yang tidak terlalu mendukung. Karena tumbuh kembang ini otak anak ini tumbuh maksimal itu di 7 tahun pertama. Berikan yang terbaik yang kita sanggupi. Ketika anak kita suka camilan, ganti camilannya yang bergizi. Kasih dia telur puyuh, main-main, makan dibanding dia makan ciki yang tidak jelas. Ya, camilan-camilan yang menyenangkan dibanding dia makan cilok yang kandungan gizinya kurang, mending sekalian kita buatkan bakso ikan mungkin. Jadi ini kita berikan nutrisi untuk anak-anak kita, dekatkan anak kita dengan matahari dan seterusnya. Kemudian hak mendapatkan pendidikan. Jadi hak mendapatkan pendidikan adalah hak semua anak ya. Jangan sampai ketika kita melewati basic kehidupan anak yaitu di 7 tahun pertama ya, kita tidak memberikan pendidikan yang terbaik, kita akan kerja bakti. Benar, saya kasih tahu. Orang tua banyak yang datang ke saya, Bu Yati, anak saya kenapa begini? Dulu dia tidak begini. Ternyata ya, anak-anak itu di 7 tahun pertama itu ketika dia tenang jangan langsung percaya. Kita harus pegang tuh sampai 15 minimal. Kenapa sampai 15 tahun? Karena di 7 tahun itu dia menyerap. Dia masih proses menyerap, dia mungkin masih diam. Ya. Nanti kalau setelah 15 itu sudah jadi. Nah, setelah 15 kita loh, kok anak ini suka marah-marah, suka ngebanting. Ada yang tidak sempat dikoreksi berarti. Dan itu menyelesaikan jauh butuh energi lebih banyak. Ketika anak kita marah, tugas kita memeluk jiwanya, ngasih tahu marah boleh, ada cara. Boleh marah, yang tidak boleh adalah membentak-bentak, membanting-banting, merusak barang. Ya, dan kita selalu meminta kepada Allah agar jangan sampai kita mencontohkan marah yang tidak benar. Kalau sampai terjadi kita melakukan mencontohkan marah yang tidak benar, banyak istighfar. Katakan ke anak itu salah. Mama melakukan itu karena mama kurang zikir. Ngakui aja nggak apa-apa. Anak itu pemaaf. Ya. Kemudian yang berikutnya hak mendapatkan nafkah dan waris. Ya. Kalau orang tua yang memahami ini, ya, mereka akan memberikan yang menjadi nafkahnya anak ini. Kenapa waris ini harus dibicarakan? Karena usia anak, usia orang tua bersama anak tidak ada yang tahu. Ya. Ketika di usia dini kedua orang tua berpulang, ya, disinilah butuh orang-orang amanah yang menjaga warisan yang dititipkan kepada mereka. Kenapa ini hak mereka dan hati-hati ya dengan yang namanya hak yatim ya. Waduh, bahaya itu hak anak yatim kalau kita makan, nauzubillah min dzalik, jangan sampai termakan. Karena itu akan menghanguskan hal-hal keberkahan, menutup jalan-jalan berkah. Ya. Kemudian yang berikutnya, setelah mereka mendapatkan hak-hak yang dibutuhkan oleh anak-anak, kita berharap akan muncul generasi terbaik. Nah, untuk mengetahui generasi terbaik ini, kita bisa melihat sejauh mana kematangan mental yang mereka miliki. Kematangan mental ini dilihat dari mana? Dari bagaimana ketika dia bisa bersabar. Ya, jadi anak itu diajari sabar itu bukan nanti tunggu ada masalah besar, dari kecil.
Mak, susu. Iya, pintar. Mama bikin susu, sabar ya. 3 menit. Mama ambil botol. Ini kan udah nggak ngedot. Mama ambil gelas, isi susu, bismillah. Isi air, diaduk. Itu kan sebenarnya ada proses. Dan proses itu kita sebutkan karena kita ini. Kamu sudah sabar, terima kasih. Jadi bukan sabar itu kita diam. Mak, susu, sabar. Sabar kita main HP. Mak, tidak sabar sekali. Jangan. Ketika kita mengajarkan sabar, ini yang terjadi ke orang Indonesia, pemahaman sabar keliru. Sabar itu luar biasa. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang yang sabar itu progresnya selalu bertambah. Yang namanya sabar itu bukan stuck, bukan diam. Sabar itu bergerak. Sabar ketika menghadapi peperangan itu namanya berani. Sabar ketika memiliki keberlimpahan harta namanya zuhud. Sabar ketika kita dalam keadaan kekurangan ya kita itu namanya qanaah. Sabar ketika ada himpitan itu anak bertahan. Jadi sabar itu aktif. Sabar itu bukan pasif. Aduh, saya belum nikah-nikah Bu Yati. Saya padahal sudah sabar. Sabarnya seperti apa, Mbak? Iya, saya tunggu bukan itu tunggu. Mbak itu tolong melis. Kalau Mbak sudah menikah, mau dari sabar. Mbak itu di rumahnya itu lemarinya sudah bagi 2 belum? Sebelah buat suami, sebelah buat Mbak belum. Ayo dibikin. Jadi sabar itu aktif. Ya sabar itu aktif. Ayo kita mau mandi, kita pelan-pelan dulu. Itu sedang mengajarkan sabar. Kenapa? Kata Ali bin Abi Thalib, sabar itu posisinya di kepala. Kalau ibarat tubuh, sabar itu kepala. Kebayang ya Bu, kita pakai baju bagus, sepatu bagus, tapi nggak ada kepalanya. Mengerikan gitu ya. Jadi sabar itu posisinya di kepala. Ini penting. Sering ungkapkan kata-kata sabar karena kita, alhamdulillah sudah sabar bersekolah, terima kasih ya. Alhamdulillah sudah sabar mandi, alhamdulillah sudah sabar makan. Pas ketika anak kita makan dengan butuh perjuangan, dikasih tahu dia sedang proses sabar. Sabar itu bertahap. Dan ketika seseorang itu memiliki kesabaran yang baik, itu tuh tandanya mentalnya itu bagus tumbuhnya. Jadi dia tidak akan gampang tergoda dengan hal-hal yang ada dari luar diri dia. Teman-temannya pakai baju baru, dia harus baju baru. Tidak juga. Karena kita lihat sekarang banyak orang dewasa yang nggak sabar. Kalau belum beli brand yang ini belum tenang. Nah, itu tandanya nggak sabar, tandanya mentalnya belum terlalu bagus. Dia mendapat pengakuan dirinya hanya dari luar, bukan dari dalam. Jadi kita sebagai orang tua melatih inside out gitu ya, dari dalam keluar, bukan outside in. Kalau saya punya baju bagus, punya mainan bagus, saya bahagia, tidak. Akan melatih bahwa apapun yang saya miliki saat ini, disinilah saya berusaha untuk mensyukuri. Nah, kita bisa melihat ya, masa depan anak-anak kita, pembentukan mental itu di kapan? Di usia dini, 0 sampai kelas 3 SD. Kalau di Finlandia, yang namanya usia dini itu ini sampai kelas 3 SD. Makanya mereka tidak akan dikejar-kejar harus cepat bisa baca. Di Indonesia ya Allah ya, sedih lihatnya gitu ya. Betapa anak-anak digegas harus cepat bisa baca, bukan mencintai baca. Apakah cukup anak hanya sekedar bisa membaca abjad? Tidak. Yang kita butuhkan bukan sekedar memperbanyak kosakata, tapi yang kita ingin ajarkan ke anak adalah kosa makna. Ini yang sekarang ini sulit. Kalau anak-anak sudah terbiasa dengan kosa makna, dia akan mudah mencari kosa hikmah. Dia ketika anak-anak melihat daun, kita katakan daun bermacam-macam ya. Maknanya apa? Maknanya Allah yang Maha Mencipta. Hikmahnya apa? Kita jadi tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Ya. Jadi masa depan anak tergantung dari apa yang didapat selama usia dini. Kemudian ada masanya di mana anak harus dilatih pelajaran dan keterampilan tertentu pada masa tertentu, yaitu pengalaman hidup. Kapan? Bertahap kita ajarkan. Ayo,
Sekarang yang kemarin makan terus disuapin, sekarang kita latih. Ayo makan sendiri. Caranya bagaimana? Taruh di sendok, ya. Taruh di sendok, kemudian biarkan dia masukkan sendiri ke mulutnya. Ya, taruh di sendok, dia masukkan sendiri ke mulutnya. Alhamdulillah, adik sudah bisa makan. Bertahap. Ayo pakai sepatu, kayaknya lama banget kita lihat anak kita pakai sepatu. Enggak apa-apa, dia lagi latih sabar. Anak kita ada PR dari sekolah, jangan kita yang kerjakan. Biar aja dia lakukan semampunya dia. Bu Guru, ini yang sudah bisa kakak bikin, alhamdulillah. Karena yang namanya anak TK itu tidak ada tinggal kelas, semuanya naik kelas. Semuanya tetap sama Bu Guru. Alhamdulillah bagus, semuanya bagus sama Bu Guru. Nah, di sini pengalaman hidup itu dibentuk bertahap. Kemudian kenapa harus bertahap? Kita lihat bahwa yang namanya anak-anak lahir itu bukan kosongan, mereka sudah punya potensi masing-masing. Ada anak yang modelnya ekstrovert, ada anak yang introvert gitu ya, mereka punya potensi masing-masing. Kalau ada anaknya yang rodo pendiam, jangan kita bilang, ih dia diam-diam kayak Pak D-nya saja. Enggak, memang itu pembawaannya. Dan jangan kira anak diam itu berarti anak tertinggal. Tidak. Kata-katanya itu tidak seperti yang lain. Ya sudah, yang penting ketika kita berdiskusi dengan anak ini nyambung, itu yang terpenting. Mungkin cara dia berekspresi dengan kata tidak terlalu banyak, namun dia bisa jadi berekspresi dengan lukisan, berekspresi dengan gambar, berekspresi dengan bentuk, dengan bangun, nggak apa-apa, dengan rancang bangun gitu ya. Nah, potensi anak itu bervariasi, Bapak Ibu sekalian, dan potensi ini harus ada eksplorasi. Kita harus memberikan stimulus ya. Kita memberikan stimulus. Oh, ketika anak ini dikasih cat air, oh dia senang menggambar seperti ini. Ketika dikasih gunting seperti ini. Pelajaran di TK itu kan memberikan banyak stimulasi. Nah, ketika proses eksplorasi ini harus terpimpin, harus hadir orang tua. Kenapa? Karena bisa mengikat spiritual dan emosional positif. Terbayang anak masih PAUD main game sendirian, tidak terpimpin, tidak ada unsur spiritual, tidak ada yang mengikat emosional dia. Apa yang terjadi? Jadi kering, ya. Ya, jadi di sini ketika anak bermain, lagi gunting apa? Gunting daun. Oh iya, daun siapa yang ciptakan ya? Jadi segala sesuatu yang dipegang anak itu masih asli ciptaan Allah, sebutkan. Pegang apa? Batu. Batunya bagus, siapa yang ciptakan? Itu dulu, baru diikat lagi dengan emosional. Mau dibikin apa? Oh ini mau disusun, bagus ya. Nah, kemudian terus ya kita menstimulus anak dengan menggali dengan berbagai referensi sehingga kita melihat sebenarnya bakat anak ini apa ini. Terlihat kemampuannya di mana. Ketika anak yang suka berbicara, berilah dia panggung untuk terus berbicara. Ketika anak kita tidak suka berbicara, dia senang menulis, ekspresi. Dan semua gambar-gambar anak kita bingkai. Walaupun menurut kita itu tidak jelas. Justru lukisan abstrak itu yang mahal, gitu ya. Nah, ketika potensi ini terus kita kawal ya, terus dalam kondisi terpimpin, kita stimulasi dan dia diberikan ruang untuk eksplorasi, akan muncul dua hal yang sangat dibutuhkan oleh anak. Apa yang dibutuhkan oleh anak kita? Yang pertama, dia merasa dirinya itu berharga. Misalnya ketika dia ingin menjadi pemain sepak bola tangguh. Saat ini mungkin sekedar gol saja masih belum pas, apalagi anak usia dini. Jangan disalahkan dulu. Ayo bisa. Kakak senang bola, boleh. Ya. Jadi selalu kita hargai. Kita terima segala sesuatu yang positif yang keluar dari dirinya. Yang positif itu tidak mesti yang juara 1, 2, 3. Enggak. Apapun yang positif, oh iya dia mengangkat pakaian tanpa disuruh, itu positif, terima kasih, alhamdulillah. Selalu kita melihat hal-hal positif dan kita terima. Ya. Kapan kita tidak terima? Itu ketika kita melihat sesuatu yang positif dan kita abai. Akhirnya yang terjadi apa? Anak-anak bosan dan menjadi anak-anak alay. Kebanyakan abai jadi alay karena
Ternyata itu tidak diperhatikan, justru ketika saya salah saya diperhatikan. Nah, ketika anak-anak senantiasa merasa berharga dan diterima, akan muncul akan muncul rasa percaya pada orang tua ketika terpenuhinya rasa aman dan nyaman. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika rasa aman dan nyaman ada pada diri anak, otomatis mereka akan percaya. Sebagaimana para sahabat yang usianya masih kecil ya, masih belia, mereka sangat senang bersama Rasulullah SAW. Ya, ketika Zaid ya dijemput, kan Zaid itu adalah seorang budak, kemudian dijemput oleh ayahnya untuk diantar pulang, ya nggak mau pulang, mau saja di sini. Kenapa? Karena sudah merasa aman, sudah merasa nyaman dan sangat percaya dengan Rasulullah. Ya, nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang berikutnya yang diajarkan oleh Nabi, perbanyak doa. Doa yang konsisten untuk kebaikan anak. Jadi setiap ada kesempatan kita mendoakan anak kita, ya, konsistenlah meminta kepada Allah untuk anak-anak kita. Anak kita misalnya 5, berarti ada 5 variasi doa yang berbeda. Dan bagus lagi ketika kita berdoa ini anak kita dengar. Kapan? Ketika anak kita bersama kita pas buka puasa. Nah, ini pas buka puasa momennya itu jangan ditinggalkan ya. Ketika kita buka puasa bersama, berapa waktu sebelum berbuka itu doakan anak kita satu-satu. Karena doa yang baik dan waktunya mustajab itu memudahkan ya. Memudahkan untuk diijabah oleh Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang berhubungan dengan doa ini, hati-hati buat kita orang tua, larangan untuk mendoakan keburukan untuk anak. Ya. Larangan mendoakan segala sesuatu yang ada unsur buruknya. Seperti apapun rasa yang tidak nyaman yang kita rasakan dari anak kita, ya. Tetap kita jaga lisan kita sebagai orang tua, ya. Jangan mendoakan hal yang buruk. Karena awal dari rusaknya kehidupan anak itu, jauhnya keberkahan kehidupan anak itu, karena doa yang buruk dari orang tua. Kemudian yang berikutnya, sebagai orang tua membantu anak untuk berbakti dan mengerjakan ketaatan. Agar anak muda berbakti kepada kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapkan sarana pengajaran yang baik. Mulai bertanggung jawab atas kehidupannya. Kak, ini handuk di mana tempatnya? Ayo disimpan. Kita tuntun tangannya. Ayo taruh di tempatnya. Ini baju kotor di mana tempatnya? Ayo ambil. Kita pegang tangannya. Ya, kita bantu mereka ya. Dan kita senantiasa mencontohkan hal itu. Dan ini yang kadang-kadang kita sebagai orang tua, manusia biasa, yang kadang-kadang kalau pas ada tekanan tertentu, kita menjadi tidak nyaman. Nah, yang berikutnya tentang pola asuh positif. Nah, di sini ada 14 poin ya, yang kita sebagai orang tua, berusaha munculkan 3S tadi. Apa itu? Sadar, siap, semangat. 3S tadi. Kenapa? Kita senantiasa melihat dan memperlakukan anak sebagai titipan. Berapapun usianya. Misalnya kita memiliki anak yang sudah usia dewasa, dia tetap amanah dari Allah. Ya, amanah dari Allah yang kita masih melihat. Berarti apa tugas kita? Perkuat doa-doa kita ketika dia sudah lebih besar. Kalau dia masih usia kecil, kita masih bisa lebih intervensi. Tapi kalau sudah usia di atas 15 tahun, ya, usahakan kita bisa bersahabat dengan dia. Karena apa? Ketika kita mendikte pada usia kayak begitu, apalagi di zaman seperti ini, kita akan capek sendiri, ya. Kemudian kita berusaha mengasuh dan mengembangkan anak untuk jadi dirinya sendiri. Otomatis hindari yang namanya membandingkan. Janganlah membanding-bandingkan anak-anak kita. Biarkan mereka menjadi dirinya sendiri. Ya. Kita berusaha menghormati dan mendukung pilihan anak ketika itu tidak keluar dari perintah Allah dan Rasul-Nya. Ma, saya mau jadi pemain bola.
Kenapa? Saya suka. Oh iya, ada loh juga pemain bola yang namanya si Solah gitu ya. Setiap dia ngegol, dia sujud. Boleh kayak gitu, nggak apa-apa. Jadi selagi itu tidak keluar dari syariah, tidak apa-apa. Dan berikutnya kita tetap tegas, tetap pada fokus ya, kita tetap fokus pada usaha untuk mencari faktor yang menjadi penyebab anak ini kok melakukan hal ini terus ya. Sebabnya apa ini? Kita harus cari akar masalahnya. Sebabnya apa? Setelah itu kita berusaha mencari solusi. Tugas kita membimbing anak-anak kita kapan? Ya sejak dia dititipkan oleh Allah dan sejak mata kita masih terbuka hingga tertutup nanti. Jadi ketika bersama anak-anak kita, tetap kita bimbing. Dan untuk bimbingan ini mendapatkan keberkahan, ikatkan pada Allah. Seperti tadi ya, eksplorasi yang kita berikan stimulus yang terpimpin dan emosional yang positif. Kemudian kita mengajarkan dan mendidik anak bahwa setiap kesalahan atau kegagalan yang anak kita lakukan adalah keadaan agar kita bisa mengambil pelajaran yang lebih baik. Kita tidak usah dinasihatin panjang-panjang, ya. Tugas kita seperti ini. Hikmahnya apa? Yang seperti ini. Hikmahnya apa? Misalnya ya, waktu itu ada kejadian seorang anak melakukan kesalahan di pondok, kemudian mendapatkan SP. Begitu pulang, ibunya bertanya ke saya, Bu Yati ini bagaimana nih? Ya iya, tanyakan ke anak itu. Tulis 20 hikmah apa yang kamu dapat dari kejadian ini. Ternyata dia menulis, iya, saya jadi sedih, saya jadi malu. Hikmahnya, saya akan hati-hati cari teman. Saya akan lebih banyak berpikir sebelum bertindak. Jadi dia menulis sendiri. Padahal kita orang tua ingin menasihati seperti itu kan. Dibanding kita bilang, makanya cari teman yang baik. Makanya anak itu nggak akan kuat. Berarti kan outside in. Dari luar dimasukkan. Tapi kalau dari dalam keluar, itu lebih kuat. Ya hikmahnya ini. Hikmahnya. Dan kita sebagai orang tua, ketika anak-anak sudah mendapatkan hikmah, libatkan anak untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Ya, sudah ini kejadiannya, nanti kalau balik pondok bagaimana lagi? Dan usahakan yang mendampingi ini siapa? Ayahnya ya, jangan ibu. Karena suara ayah itu suara yang bisa menginstal. Suara ibu itu suara memelihara. Ya. Jadi kita libatkan ayahnya ya dengan anaknya. Kemudian kita tawarkan pengawasan yang wajar kepada anak kita, ya. Ya, dan masih seterusnya ya. Ini karena keterbatasan waktu. Kemudian kita lanjut ke slide yang berikutnya. Kita sebagai orang tua, ayah, bunda, ya saya juga orang tua, banyak-banyak istighfar ya. Usahakan untuk kita tidak suka marah dan mencela. Karena ketika orang tua mencela anaknya, itu pada dasarnya mencela siapa? Kita sendiri. Ya, apa kita senang mencela diri kita sendiri? Jadi di sini istighfar, astagfirullah. Itulah Rasulullah mengingatkan satu hadis ya, satu hadis yang sudah sangat dihafal, la taghdab wa lakal jannah, jangan marah bagimu surga. Karena kalau kita kasih tahu anak dengan marah-marah, kitanya sebel, kitanya jengkel, anak pun menjauh, tidak mendapatkan solusi. Baik, demikian itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti ya kita masih ada diskusi ya. 10 menit lagi ya, bisa diskusi lagi. Ya, silakan. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Suryati atas materinya sangat mengena sekali. Terutama tadi saya mendapatkan kosa makna, bukan memperkaya kosakata saja. Apabila ada yang mau ditanyakan, boleh melalui chat atau lewat grup WA juga boleh, silakan.
Atau ada yang mau bertanya secara langsung juga boleh, silakan. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, ada yang saya mau tanyakan. Bagaimana ya, Bun? Kan pendidikan ini sebetulnya memang ayah yang lebih berperan seharusnya ya, Bun ya, gitu. Ibu yang selalu mendampingi. Nah, tadi ayah Bunda bilang kan memang suara ayah itu memang suara yang harus lebih didengarkan gitu. Nah, tapi pada kenyataannya suami itu lebih menyuruh si istri untuk ya udah sama kamu aja belajarnya, ya udah sama ya. Nah, karena merasa mungkin tugas suami itu adalah mencari nafkah gitu. Nah, yang saya mau tanyakan di sini bagaimana ya caranya kita untuk memberikan pandangan kepada suami agar dia merasa ini tugasnya juga loh gitu, dan malah lebih sangat perannya tuh sangat penting dalam mendidik anak gitu, bukan hanya mencari nafkah, agar suami kita itu tidak digurui gitu loh dalam ketika kita bicara. Padahal kita juga bicara sudah baik ya, tapi terkadang sudahlah itu tugas suami, tugas istri untuk mendidik gitu, karena memang mereka bekerja gitu Bunda. Gimana ya Bun solusinya? Apakah Bunda punya bahasa atau kata-kata yang cocok lah untuk kita bicarakan ke suami? Terima kasih Bunda. Saya langsung jawab ya, Bu Solihah ya. Iya Bun. Baik. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, luar biasa di dalam Al-Quran. Ar-rijalu ada nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan. Kullukum dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena kita memahami anak laki-laki adalah pemimpin, yang pertama kita dari sekarang kepemimpinan itu pada diri anak kita. Itu pertama, karena sudah ayahnya kan sudah kadung, ya bisa jadi contoh. Ya, kita otomatis mengcopy paste. Bapak kita dulu seperti apa, emak kita seperti apa, kita langsung otomatis itu menjadi ilmu buat kita mendidik selanjutnya, ya. Nah, ketika para ayah yang belum posisi sadar, ya tadi ya 3S ya, sadar, siap, semangat. Belum sadar bahwa suaranya itu luar biasa. Saya walaupun saya belajar parentingnya lebih lama, saya tahu suara saya tidak akan lebih kuat masuk untuk menginstal anak-anak. Jadi yang saya minta siapa? Suami. Caranya bagaimana? Pertama, kita memposisikan sebagai istri, hargai suami kita semaksimal yang kita sanggupi. Ya, yang selama ini Bunda sudah lakukan, sudah menghargai, tambah lagi semampu yang kita sanggupi. Kemudian, memberikan waktu yang sang ayah sanggupi. Ya, kadang-kadang ayah seperti misal suami saya itu kan dinas luar gitu ya, pergi dinas luar, nanti ada di rumah pas Sabtu Ahad. Pas saat-saat seperti itu, dekatkan anak dengan ayahnya. Dan saat-saat itu pula kita titipkan ke ayahnya apa-apa yang harus diperbaiki. Dan Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah, supaya bonding ayah dan anak itu baik, beri waktu khusus. Apa waktu khususnya? Kalau di kami, di keluarga kami, yang mengerjakan PR itu ayah. Tugas saya mengajari membaca.
sampai TK ya. Setelah itu ayahnya loh, kalau ayahnya dinas gimana? Ayahnya dinas ya berarti nanti by phone, lewat telepon. Dan ternyata itu memberikan memori yang luar biasa. Anak saya yang mahasiswa ya, 2 orang, itu mereka selalu mengatakan ke saya, untung Abi itu pintar matematik, untung Abi itu pintar bahasa Inggris. Kalau diajari Abi, kami ngerti. Ya, dan akhirnya tanpa disadari kita sedang mengajar ke mereka yang laki-laki seperti itu kalau menjadi ayah. Nah, ketika suami kita yang tidak bisa di rumah banyak, apa yang kita lakukan? Minta sang ayah merekam apa yang harus dilakukan. Ya, apalagi sekarang ya ada video call. Saya ingat dulu waktu papa saya pas dinas ya, zaman dahulu kala itu, ketika zaman masih naik kapal ya, kan lama ya kalau pergi ke Bali, ke Jakarta tuh lama. Jadi papa saya itu nulis di papan tulis ya, papan tulis whiteboard itu tulis, Papa pergi tanggal sekian sampai sekian. Sampai sekarang tulisan itu saya hafal. Tolong sholat 5 waktu dijaga, tolong mandi tepat waktu, jaga adik-adik karena kami bersaudara banyak ya. Beliau itu sering mengajari kami dengan menulis, ya, dengan apa yang beliau inginkan itu ditulis dan ditempel di tempat kami lewat ya. Walaupun beliau tidak full di rumah, luar biasa terasa ya. Saat itu saya juga masih kecil dan betapa beliau hadir. Nah, jadi untuk suami kita, karena suami kita mungkin kondisinya sibuk atau apa, minta berbicara seperti ini aja. Ayah, tolong kasih tahu itu kalau dengar azan, sholat semua ya. Azan itu panggilan kemenangan. Sebentar aja, terus kita rekam. Dulu juga saya ke anak saya begitu, ketika anak saya bilang kangen Abi, terus saya cuma bilang, mau cerita yang mana? Karena sebelum suami saya berangkat, itu sudah merekam cerita per 5 menit. Cerita banyak sahabat 5 menit. Jadi setiap mengucapkan kangen, kita buka videonya. Jadi media-media ini bisa kita jadikan sarana untuk mendekatkan orang tua dengan anak kita. Atau kita menuliskan perjuangan ayahnya ketika menunggui dia lahir. Waktu itu nenek tidak ada, kakek tidak ada. Ayah itu dari kantor cepat-cepat pulang. Ayah yang beliin ini, jadi kita yang munculkan. Karena pada dasarnya ya, kecintaan ayah itu jauh lebih dalam. Ya, jadi di sini kita pun sama mengapresiasi suami kita. Terima kasih ya sudah menginstal kembali anak-anak untuk sholat. Saya terbantu. Terima kasih ya menjadi kepala sekolah di rumah ini. Terima kasih ya. Nah, kita menghargai terus suami kita syukuri. Terima kasih ya sudah ngejak kita jalan-jalan. Terima kasih ya seperti itu. Jadi ketika kita mau menasihati anak kita, saya ingat waktu itu anak saya yang nomor 2, kelas 6 SD kalau nggak salah, dia belajar motor, kemudian hampir nabrak. Ya, ayahnya marah gitu ya. Apa yang kita lakukan? Naikin dia motor lagi, ayahnya di depan bawa motor, saya di belakang ya. Ya itu pas dalam perjalanan itu sambil ayah sama-sama kita istighfar, muter-muter dinasihati ya. Jadi kita yang pertama lebih dahulu terus mensyukuri keberadaan suami kita. Bagaimanapun dengan hadirnya suami kita mendapatkan nilai lebih di hadapan Allah. Kalau sebelum menikah, kita sholat itu nilainya biasa. Tapi setelah menikah, nilai sholat orang yang menikah itu nilainya tinggi. Ini luar biasa ya. Ini orang yang beramal setelah menikah itu nilainya dilipat gandakan. Kenapa? Karena kan main perasaannya lebih tambah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tetap kita memberikan ruang untuk para ayah hadir. Para ayah hadir nanti insya Allah kan tanggal 12 November itu hari ayah ya. Tolong siapkan hadiah buat ayah ya. Entah hadiahnya apa gitu kita siapkan. Selamat Hari Ayah. Pada dasarnya Hari Ayah itu setiap hari. Cuma karena ada momen tertentu nggak apa-apa kita munculkan juga. Jadi anak-anak dengan ayah ya, karena apa? Kepemimpinan diri anak itu diturunkan dari laki-laki. Jadi ketika ada anak kecil, sangat penting dia berinteraksi dengan laki-laki yang menginstal. Kalau misal ayahnya sudah meninggal, ayo ambil peran ayah yang berikutnya. Karena ini cuma ada di 7 tahun pertama. Entah itu kakeknya, entah itu pamannya, entah itu
Pak D-nya. Yang jelas isi peran ayah jangan sampai terlewatkan, ya. Jadi kalau misalnya ayah yang kenapa melepas kepada istrinya, bisa jadi itu contoh yang terjadi waktu beliau tumbuh dulu. Nah, tugas kita minta kerjasamanya. Bisanya ayah kapan? Kalau memang nggak bisa komunikasi dengan anak karena anak bangun telat dan seterusnya, ayah harus pergi cepat, direkam. Misal ayahnya merekam suara aja, pakai video. Bang, bangun langsung mandi ya, sholat ya. Habis sholat, siap-siap mau sekolah. Itu ayah sudah belikan roti. Ayah mau ke kantor. Assalamualaikum. Itu aja, dan itu berkesan. Jadi saya ingat sekali anak saya yang SD kelas 1 itu, saya masih simpen di Facebook itu, dia menulis surat cintanya untuk ayahnya itu dia kelas 1 SD. Dia menulis. Pas dia bangun, terus dia lihat video kalau abinya sudah pamitan. Terus dia tulis itu, dia bilang, Abi, pecinya ketinggalan, dia nangis, terseduh-seduh rindu. Dan itu alhamdulillah, itu bonding. Ketika anak perempuan merasa cukup dengan ayah, dia tidak butuh pacar. Ya, kalau dia sudah cukup dengan ayah, dia nggak butuh pacar. Ya, tapi ketika vitamin A-nya, vitamin ayahnya kurang, dia akan mencari dari sosok laki-laki lain yang belum tentu bisa melindunginya, mencintainya seperti ayahnya. Demikian ya Bunda ya, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu Guru ya. Bagaimana mendidik anak laki-laki yang umur 12 tahun yang sekarang ada di pondok, umur 12 tahun sudah balik ya, sudah balik di sini, dia sudah mimpi ya. Nah, ayahnya lagi. Ya. Jadi ketika dia sudah balik, dia harus berbicara sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Siapakah yang mengajari dia bertanggung jawab? Ayahnya. Ya. Ayahnya. Caranya seperti apa? Jalan berdua dengan ayah. Entah mereka camping, ya, entah berdua main bola, berdua saja, ibu enggak usah ikut, tinggal gitu ya. Ya, berdua dengan ayahnya. Bercerita, kamu sekarang sudah jadi laki-laki, ya. Jadi ketika anak kita mimpi ya, ihtilam, mereka ihtilam, mimpi basah, usahakan langsung ayahnya yang mengkomunikasikan, ayahnya yang mengingatkan, hati-hati nak. Sekarang banyak predator-predator seksual, hati-hati. Jaga dirimu nak. Jadi ayahnya mengingatkan. Ayahnya mengingatkan. Karena tugas ibu itu adalah lebih ke memelihara. Memelihara. Ya, ayah yang menginstal. Jadi kasih tahu ke anak yang sudah 12 tahun, kamu sudah balik, bertanggung jawab dengan dirimu. Sholatmu itu sudah tidak bisa disepelekan lagi. Ya, kita kasih tahu ke anak kita, kamu adalah pemimpin setelah ayah. Saya ini minta maaf, ayah bunda, ini karena saya harus mengisi lagi ya. Saya tutup dengan satu kisah ya. Satu kisah tentang seorang ayah yang luar biasa, dan saya sangat terinspirasi, banyak hikmah dari kisah ini ya. Kisah ini dimuat di RCTI ya, zaman dahulu kala itu sekitar, udah lama banget ya, sekitar 13 atau 14 tahun yang lalu, sudah lama sekali. Saya nonton ya. Ada seorang ayah ya, seorang ayah yang memiliki 5 anak. Anak yang pertama adalah laki-laki, yang 4 itu adalah perempuan semua. Jadi dia anak laki-laki satu-satunya di dalam keluarga itu. Dan anak laki-laki ini, sang ayah ini memiliki kesadaran yang bagus tentang tanggung jawab ya. Sadar, kemudian beliau siap, dan beliau bersemangat mendidik anaknya. Anak laki-lakinya itu setiap hari selalu dibisikkan, kamu itu pemimpin, kamu itu yang menggantikan ayah, menjaga adik-adikmu, menjaga ibumu, gitu setiap hari. Dan itu dilakukan oleh ayahnya sampai anak ini SD kelas 5. Dan ketika SD kelas 5, sang ayah meninggal dunia. Ya, sang ayah meninggal dunia. Saat itu sang ibu masih memiliki bayi yang belum berusia 40 hari. Kebayang betapa sedih banget ya. Kemudian sang ayah anak ini ya melihat ibunya nangis, adiknya nangis, dia datangi, dia peluk satu-satu, terus dia bilang ke ibunya, Bu, tidak usah sedih, ada abang yang gantiin ayah. Tambah sedih, ya Allah, anak kecil gitu ya, ibunya tambah nangis. Dan ternyata
kalimat ayah yang ayahnya instalkan setiap hari kepada anak laki-laki yang nomor satu ini dan satu-satunya laki-laki, luar biasa berefek. Dia setiap hari itu berpikir, aku ini gantiin ayah seperti apa? Saya kan masih kecil, saya tidak punya pekerjaan. Akhirnya tahun itu waktu cerita ini kan cerita ulang oleh ibunya ya. Waktu itu di tahun sekitar akhir tahun 70-an ya, 79 gitu ya. Jadi saat itu tidak ada orang yang butuh namanya angkat-angkat sampah kayak sekarang. Si anak itu keliling dari rumah ke rumah, minta, saya mau tolong buangkan sampah, nanti terserah dikasih berapa aja. Tetangga itu nggak butuh orang yang angkat sampah, apalagi zaman itu halaman masih luas ya. Tapi mereka tersentuh ya dengan tanggung jawab anak ini. Kemudian iya, jadi ada berapa rumah yang tiap hari dia buangi sampah. Ketika dia melihat ada orang jual es cendol, dia deketin. Boleh Pak, saya bantu cuci-cuci gelas sampai Bapak selesai jualan. Nanti saya cukup dikasih 2 gelas saja. Tukang es cendol tanya, buat apa? Saya mau kasih adik-adik saya. Jadi tukang es cendol tuh nggak butuh sebenarnya asisten cuci gelas buat penjual es cendol, tapi tersentuh dengan tanggung jawab yang dibentuk oleh orang tuanya kepada anak ini. Dan luar biasa anak ini dia terus belajar, dia menjadi anak yang berprestasi. Ya, menjadi anak berprestasi, dia sering dapat beasiswa ya, SD, SMP sampai SMA sampai perguruan tinggi. Dia selalu mencari jalan supaya dapat uang buat ngasih ibunya dan anaknya dan adik-adiknya. Dan ibunya selalu berdoa, ya Allah mudahkan sulungku menjemput rizki kami, mudahkan. Dan ibunya pun berjualan sekedarnya. Dan luar biasa waktu pas dihadirkan di RCT itu ibunya itu cuma menangis terharu melihat anaknya dan anaknya itu salah satu miliuner Indonesia. Luar biasa. Dimulai dari siapa? Bisikan ayah. Wahai ibu yang saat ini di rumah, mungkin ayahnya belum maksimal, yuk minta sama Allah. Supaya anak-anak kita mendapatkan pelatih langsung, coach langsung dari ayah yang merupakan sosok pahlawan sesungguhnya buat anak-anak kita di rumah. Jadi hadirkan rasa bersyukur kita kepada suami kita sehingga anak-anak pun bangga kepada ayahnya. Rasa syukur kita kepada suami kita sehingga anak-anak pun bisa mendengarkan ayahnya. Ya, jadi di sini selagi kita bersama anak-anak kita maknai hari-hari kita ikat dengan bekal-bekalan kehidupan yang sekiranya kita berpulang ke rahmatullah, anak kita tidak goyah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan ya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi saya mohon maaf. Semoga pada kesempatan lain kita bisa lanjutkan kembali. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita termasuk orang yang beruntung hari ini karena mendapatkan ilmu barunya. Semoga mudah-mudahan bisa kita praktekkan untuk selanjutnya. Baik, kita akhiri ini dengan kata-kata majelis. Insya Allah nanti yang terlambat bergabung akan kami share untuk rekaman parenting pada hari ini. Kemudian terima kasih sekali lagi untuk Ustazah Suryati. Terima kasih untuk ayah dan ibu yang sudah bergabung pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada beberapa kendala teknis seperti suara dan lain-lain. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terakhir foto bersama ya, mohon maaf sampai kelupaan. Boleh dibuka
kameranya sebentar. Mama Tika. Dibuka kameranya. Ya, bebas terlebih jauh. 1, 2, 3. Buncis. Alhamdulillah, terima kasih atas partisipasinya semuanya. Saya tutup ya untuk Zoom-nya. Terima kasih.